Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Peningkatan Performansi Proses Produksi Konveksi dengan Software Simulasi Flexsim 2019. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, beranggotakan saya sebagai moderator Bunga Ramadhani, ada rekan saya Afif Alauddinsyah, Riki Dermawan, Muhammad Baris Al-Habsyi, Rizky Yulianto, dan M. Rizky. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya mempersilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi presentasinya. Pada Afif, dipersilakan. Oke. Ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dari sistem produksi pada serta memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas CVE menggunakan software Flexsim 2019. Hasil dari simulasi model yang telah divalidasi menunjukkan berbagai permasalahan yang terjadi seperti clock yang cukup tinggi pada mesin bordir yaitu sebesar 41,88% serta idle yang tinggi pada mesin obras, cupit, pemasangan kerah dan saku, serta finishing yang berkisar antara 40–65% yang mengakibatkan rendahnya produktivitas perusahaan. Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas pada mesin bordir serta pembuatan kerah dan saku sehingga mengakibatkan permasalahan yang sistematik. Desain eksperimen dilakukan pada bagian kapasitas mesin bordir dan mesin pembuatan kerah dan saku yang masing-masing memiliki 3 dan 2 level skenario dari total 6 alternatif yang dibandingkan. Diketahui bahwa alternatif 2 memiliki hasil terbaik untuk meningkatkan produktivitas serta utilitas dari mesin-mesin yang ada di perusahaan dengan peningkatan hasil output perusahaan sebanyak 57% dibandingkan model awal. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Afif yang sudah menjelaskan. Selanjutnya kita masuk di pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Kepada Rizky, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan pendahuluan. Di era saat ini usaha mikro kecil menengah UMKM menjadi tongkat utama ekonomi Indonesia dengan kontribusi bruto perekonomian 2021. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi usaha mikro kecil menengah UMKM di Indonesia untuk dapat bersaing secara global sehingga dapat meningkatkan laju perekonomian Indonesia. Dan seterusnya, industri konveksi merupakan industri yang berfokus pada pembuatan jenis-jenis pakaian seperti kaos, kemeja, jaket, dan sebagainya. Di Indonesia, industri konveksi ini memiliki peluang yang sangat menjanjikan karena gaya hidup masyarakat Indonesia yang cukup konsumtif dalam pakaian. Bahkan industri pakaian tercatat sebagai industri pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Kementerian 2019 sehingga UMKM dijadikan sumber daya yang dan pengelolaan yang baik. Sekian dari penjelasan saya. Baiklah, terima kasih untuk Muhammad Rizky. Selanjutnya, metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Muhammad Baris Al-Habsyi. Kepada Paris, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan sistem produksi yang terjadi pada CVE untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pemodelan dan simulasi sistem diskrit untuk dapat menggambarkan sistem produksi yang terjadi di CVE secara keseluruhan dalam suatu model komputer yang digunakan sebagai landasan untuk analisa dan evaluasi kinerja sistematis produksi tersebut. Menentukan lokasi penelitian dan mengidentifikasi masalah produksi, menentukan batasan penelitian pada alur sistem dan kinerja lantai produksi, mengumpulkan data sumber daya manusia dan mesin, bahan baku, alur proses produksi, kapasitas dan waktu proses mesin, tata letak fasilitas, jadwal kerja, dan maintenance. Membuat model simulasi sistem produksi menggunakan Flexsim 2019. Melakukan verifikasi model untuk memastikan model
berjalan dengan benar, melakukan validasi model menggunakan uji dua rata-rata, uji dua variansi, menganalisis hasil simulasi, merancangkan dan menguji alternatif perbaikan sistem produksi, menentukan solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja produksi. Baik, terima kasih kepada Pak Rich. Selanjutnya, yaitu ada hasil dan pembahasan yang akan saya dan rekan saya jelaskan. Baik, sebelumnya pada hasil dan pembahasan ini itu dibahas mengenai hasil simulasi dan analisis sistem produksi pada CVA yang dilakukan. Tahapan pertama yang dilakukan itu adalah pembuatan model awal dan juga itu adalah tahapan untuk mempresentasikan kondisi nyata perusahaan. Nah, untuk penjelasan model simulasi yang dibuat ini menggunakan FlexSim, saya akan persilakan rekan saya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai aplikasi yang kami gunakan. Kepada Riki Dermawan, dipersilakan. Baik, di sini saya akan mensimulasikan proses produksi konveksi dengan software simulasi FlexSim. Langsung saja, pertama kita masukkan sink di sini, lalu kita tambahkan temperatur sebanyak 2 buah di sini, lalu di sini. Bentar. Iya. Nah, selanjutnya kita tambahkan storage sebanyak 3 buah di sebelah sini. 1, 2, 2 dan 3. Lalu kita tambahkan prosesor sebanyak 6 buah di sebelah sini. 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 Lalu kita tambahkan combiner, operator, dan yang terakhir itu search sebelah sini. Kemudian kita ganti semua nama-namanya berdasarkan yang ada di jurnal. Ini pemotong 1, ini pemotong 2, ini bagian badan dan tangan, ini bagian kerah dan saku. Sorry. Di sini itu gudang sementara. Nah, di sini itu untuk pembuatan kerah saku. Di sini penjahitan. Di sini bordir. Di sini obras. Ini cupit. Ini finishing dan packaging. Dan yang terakhir itu pemasangan kerah dan saku. Nah, setelah semua nama diganti, lalu kita hubungkan semua komponen-komponen yang ada di sini. Ini kita hubungkan sini, ini sini, lalu ke sini, lalu ke sini, ini ke sini, ini juga ke sini, lalu ini ke sini, sini, lalu ini juga. Nah, untuk operatornya kita gabungkan menggunakan connect center ports. Sini,
ke sini. Nah, setelah semua digabungkan sesuai jurnal, lalu kita masukkan datanya. Kita buka jurnal lagi, lalu di sini kita copy saja waktu prosesnya dan kapasitas di dalam jurnal ini, lalu tinggal dipaste saja ke Flexim. Ini untuk waktu prosesnya, tinggal dipaste, dirapikan sedikit. Untuk kapasitasnya itu 1. Untuk selanjutnya di bordir kita copy lagi, lalu kita paste di bagian sini, rapikan. Untuk kapasitasnya itu 12. Oke. Obras, lalu obras. Kapasitasnya 1. Lalu cupit. Cupit juga kapasitasnya 1. Lalu di finishing packaging. Ini kapasitasnya 3. Lalu untuk memotong, potong 1 dan potong 2. Sudah. Lalu pembuatan kerah dan saku. Kerah dan saku. Dan yang terakhir itu untuk pemasangan kerah dan saku. Kapasitasnya juga 1. Nah, setelah semua waktu proses dan kapasitas dimasukkan, yang terakhir kita tinggal menjalankan simulasinya. Nah, setelah semua waktu proses dan kapasitasnya sudah kita masukkan, sekarang tinggal kita jalani saja simulasi yang telah kita buat. Bisa lihat di sini. Nah, ini hasil simulasi yang sudah kita buat barusan. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya untuk hasil penghitungannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah. Selanjutnya ini adalah hasil dari pembahasan tadi. Setelah model simulasi dibuat itu dilakukan verifikasi dan juga validasi untuk memastikan model sesuai dengan kondisi nyata perusahaan.
Nah, selanjutnya di analisis model awal ini, di sini kan ada tabel. Ini adalah state report dari Flexsim, yaitu laporan yang menunjukkan kondisi setiap mesin atau objek selama simulasi berjalan. Sebelumnya saya akan sedikit informasi, ini adalah objek atau barang yang ada di simulasi tadi, sedangkan kelas adalah jenis objeknya di Flexsim, idle adalah presentasi waktu menganggur dan tidak bekerja, untuk processing itu adalah presentasi waktu sedang mengerjakan produk. Kalau ini adalah waktu sibuk melakukan aktivitas, selanjutnya yang terakhir ini adalah persentase waktu terhambat karena hasil proses tidak bisa dikirim ke proses selanjutnya. Nah, berdasarkan hasil simulasi tadi, kita lihat di sini di bagian bordir itu dia memiliki idle-nya 0,25, processing 57,88, dan blockhead-nya 41,88. Artinya, mesin bordir ini hampir selalu bekerja, tetapi sering tertahan karena hasil prosesnya itu belum bisa diteruskan ke proses selanjutnya seperti itu. Maka peneliti menyebut bordir ini sebagai bottleneck atau titik hambatan. Untuk analisis desain eksperimennya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, jadi peneliti itu melakukan skenario eksperimen dengan mengubah kapasitas mesin bordir dan mesin pembuatan keras saku. Nah, hasil eksperimen menunjukkan bahwa skenario kedua, yang ini, itu menunjukkan peningkatan kapasitas mesin bordir menjadi 15 dan kapasitas pembuatan kerah baju menjadi 2. Nah, skenario ini berhasil menurunkan nilai blockhead-nya yang awalnya itu 1,97, maksudnya menurunkan nilai blockhead itu untuk mesin bordir itu menjadi 1,97 serta meningkatkan jumlah produk dari 123 itu menjadi 194. Bisa dilihat di sini. Nah, dia meningkatkan produk jadi 194 dan juga menurunkan blockhead-nya menjadi 1,97. Jadi efektif untuk eksperimen yang kedua. Baiklah, selanjutnya untuk kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Yulianto. Kepada Rizky Yulianto dipersilakan. Baiklah, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ketidakseimbangan lini produksi dan rendahnya utilitas beberapa mesin menyebabkan hasil produksi belum optimal. Dengan menggunakan simulasi Flexsim, diperoleh bahwa skenario 2 merupakan solusi terbaik, yaitu dengan meningkatkan kapasitas mesin bordir menjadi 15, serta mesin pembuatan kerak dan saku menjadi 2. Perbaikan ini berhasil menurunkan tingkat blockhead dari 46,97% menjadi 1,97% dan meningkatkan jumlah produk jadi sebesar 57% menjadi 194 pieces. Oleh karena itu, skenario 2 direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai jurnal peningkatan performansi proses produksi konveksi dengan software simulasi Flexsim 2019. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Firdaus, Insinyur Firdaus, serta teman-teman sekalian yang telah menyimak presentasi kami hingga selesai. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.